Pernah nggak kamu ngerasa dada sesak, leher kaku, atau kepala mau pecah cuma karena satu chat atau satu komentar orang? Emosi yang nggak terkendali bukan cuma merusak suasana hati, tapi perlahan-lahan merusak fisik kamu. Kita sering banget menyiapkan kotak P3K untuk luka yang berdarah, tapi kita hampir nggak pernah punya apa-apa saat mental kita yang berdarah-darah. Kalau kamu nggak punya sistem untuk mengobati diri sendiri saat krisis, kamu tinggal menunggu waktu sampai kamu meledak dan menyesali semuanya. Ayo, kita siapkan kotak obat mental kamu sekarang. 5 menit berharga bersama AL. Tahukah kamu bahwa secara ilmiah, sebuah emosi sebenarnya hanya bertahan selama 90 detik saja? Ya, cuma 1,5 menit. Dr. Jill Bolte Taylor, seorang peneliti saraf dari Harvard, menemukan bahwa saat emosi muncul, otak melepaskan bahan kimia ke seluruh tubuh. Namun, bahan kimia ini akan luruh dan hilang sepenuhnya dalam waktu 90 detik. Jika perasaan marah, sedih, atau cemas itu bertahan berjam-jam bahkan seharian, itu bukan karena emosinya yang kuat. Itu karena kamu sendiri yang memilih untuk terus memberi makan emosi itu dengan cerita-cerita buruk di kepala kamu. Kamu sedang mengulang sirkuit kimia itu terus-menerus melalui pikiranmu sendiri. Jadi mulai sekarang, saat emosi negatif mulai naik, cobalah untuk tidak langsung bereaksi. Jangan membalas chat itu dengan emosi, jangan membanting pintu, atau mengucapkan kata-kata kasar. Cukup bernapas dan amati saja sensasi fisik di tubuhmu selama 90 detik. Rasakan panas di wajahmu, keringat di telapak tanganmu, atau detak jantungmu yang kencang tanpa perlu menghakiminya. Bayangkan emosi itu seperti ombak yang datang lalu pergi. Biarkan ombak kimia itu lewat, dan kamu akan melihat bahwa intensitasnya akan berkurang dengan sendirinya. Kamu akan sadar bahwa kamu bukan budak dari emosimu, kamu adalah pengamatnya. Selanjutnya, kita harus bicara soal bagaimana kamu melihat sebuah masalah. Seringkali kita merasa hancur bukan karena kejadiannya, tapi karena cara kita membingkainya. Fenomena ini disebut cognitive reframing. Otak kita adalah mesin. Prediksi yang selalu menciptakan ekspektasi tentang bagaimana dunia seharusnya berjalan. Saat kenyataan tidak sesuai, kamu merasa kecewa. Tapi ingat, kekecewaan itu sebenarnya hanyalah celah antara ekspektasi dan realita. Cobalah ubah bingkai masalahmu. Alih-alih berpikir, aku gagal total dan karirku tamat, cobalah bertanya pada dirimu sendiri. Feedback apa yang bisa aku ambil dari kejadian ini agar aku lebih kuat besok? Cara kamu membingkai masalah menentukan apakah kamu bisa menyelesaikannya, atau justru tenggelam di dalamnya. Pernahkah kamu merasa semua orang memperhatikan kesalahan kecil yang kamu buat? Mungkin kamu salah bicara di rapat, atau merasa bajumu terlihat aneh hari ini, dan kamu merasa malu setengah mati. Fenomena ini disebut spotlight effect. Kita merasa seolah ada lampu sorot yang mengarah tepat ke arah kegagalan kita. Padahal kenyataannya, orang lain tidak peduli. Mereka terlalu sibuk dengan rasa takut, noda di baju mereka sendiri, dan kesalahan mereka masing-masing. Kamu tidak perlu hidup di bawah tekanan juri khayalan yang ada di kepala kamu. Kebanyakan penilaian yang kamu takuti sebenarnya hanya datang dari dalam dirimu sendiri. Lalu, bagaimana kalau pikiran negatif itu terus berputar di kepala tanpa henti? Ini yang disebut ruminasi. Rasanya seperti masuk ke dalam pasir hisap mental. Untuk memutus lingkaran ini, kamu butuh pattern interruption. Coba teknik 531. Sebutkan 5 benda yang bisa kamu lihat sekarang, lakukan gerak fisik selama 3 menit seperti jalan cepat atau push-up, dan pilih satu aksi nyata untuk menyelesaikan masalahmu. Jangan biarkan otakmu berputar di tempat. Berikan otakmu tugas baru agar dia berhenti mengulang. Skenario buruk yang belum tentu terjadi. Ada satu teknik lagi yang sangat efektif untuk meredakan kecemasan instan, yaitu berbicara pada diri sendiri sebagai orang ketiga. Saat kamu merasa buntu, jangan katakan, "Aku tidak tahu harus berbuat apa." Tapi panggillah namamu sendiri. Katakan misalnya, AL kamu sedang merasa cemas sekarang, tapi kamu punya kemampuan untuk melewati ini. Mengganti kata aku dengan nama panggilan, menciptakan jarak psikologis. Ini membantu otakmu berpikir lebih objektif, tenang, dan bijaksana, seolah-olah kamu sedang memberikan nasihat terbaik kepada seorang sahabat yang sedang sangat membutuhkan bantuan. Terakhir, mari kita pelajari prinsip Stockdale Paradox. Ini adalah kemampuan luar biasa untuk mempertahankan keyakinan bahwa kamu akan menang di akhir cerita, sambil secara bersamaan memiliki keberanian untuk menghadapi kenyataan paling pahit dari situasimu saat ini. Jangan menjadi orang yang terlalu optimis secara buta yang mengira masalah akan hilang begitu saja besok pagi. Hadapi fakta bahwa ini memang berat, akui kalau situasi ini mungkin akan berlangsung lama dan menyakitkan. Tapi di saat yang sama, jangan pernah lepaskan keyakinan bahwa kamu punya kekuatan untuk bertahan dan menang pada akhirnya. Keyakinan tanpa disiplin adalah khayalan, tapi disiplin tanpa keyakinan adalah penderitaan. Kamu butuh keduanya.
Ketangguhan mental bukan berarti kamu tidak pernah merasakan sakit. Ketangguhan adalah tentang bagaimana kamu menyiapkan sistem agar tidak hancur saat badai datang. Manajemen waktu itu penting, tapi manajemen emosi adalah kunci untuk tetap hidup waras dan bahagia. Pilih satu teknik dari video ini dan jadikan itu bagian dari kotak P3K mentalmu mulai hari ini. Latihlah saat keadaan tenang agar ia otomatis muncul saat keadaan genting. Karena alat-alat ini akan menemukanmu saat kamu paling membutuhkannya. Terima kasih sudah menghabiskan 5 menit berharga bersama. Halo, sampai jumpa di video berikutnya dan mulailah menjaga kesehatan mentalmu dengan jauh lebih bijak.